Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wala takun khamisan fatahlikahu. Faya ayyuhal mustami'inal kiram, di sini saya Citra Indana Zulfa, perwakilan dari SMPN 1 Slawi, akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul keutamaan orang yang berilmu. Secara umum, guru bisa didefinisikan sebagai orang yang memberi pengetahuan dan mengajarkan suatu ilmu. Sebagai agama yang mulia, Islam sangat mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu. Orang yang berilmu dapat menyerukan kepada kebaikan, mencegah dari keburukan. Hal itu tercermin dalam salah satu ayat Al-Quran, surat Ali Imran ayat 104, yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka orang-orang yang beruntung. Ayat itu juga didukung oleh pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kuna aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khomisan fatahlikahu. Yang artinya, jadilah engkau sebagai orang yang berilmu, atau pembelajar, atau penyimak ilmu, atau pecinta ilmu. Namun, jangan jadikan yang kelima, niscaya engkau celaka. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ayat yang cukup populer dan mengangkat kedudukan orang berilmu terdapat dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Kaitan dengan ayat ini, Ibnu Abbas menambahkan, orang-orang yang berilmu memiliki 700 derajat di atas orang-orang mukmin. Sebab keunggulan mereka salah satunya adalah takut kepada Allah. Firman Allah dalam surat Fatir ayat 28. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang yang berilmu. Tak hanya itu, orang-orang berilmu juga diberi amanah untuk menyampaikan pesan-pesannya dan menjadi tempat bertanya. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Qasas ayat 80 yang artinya, berkatalah orang-orang yang dikaruniai ilmu, kecelakaan yang besarlah bagimu. Pahala Allah adalah lebih baik dari orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar. Masih banyak lagi ayat yang menunjukkan kedudukan dan keutamaan mereka. Sementara dalam hadis, kedudukan dan keutamaan orang berilmu dapat kita jumpai dalam puluhan, bahkan mungkin ratusan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Antara lain ialah al-ulama'u warathatul anbiya, yang artinya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Bayangkan betapa tingginya kedudukan orang berilmu hingga menyandang gelar sebagai pewaris para nabi. Sedangkan tidak ada kedudukan yang lebih tinggi di atas para nabi dan rasul. Keunggulan lainnya adalah orang berilmu juga dimintakan ampunan oleh semua yang ada di langit dan bumi, di antaranya oleh para malaikat. Kematian mereka dianggap sebagai duka yang sangat mendalam, bahkan menjadi pertanda kian dekatnya hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud mengatakan, di antara pertanda kiamat adalah hilangnya ilmu. Sementara hilangnya ilmu, menurut hadis lain, terjadi dengan kematian orang-orang yang berilmu. Di alam kubur
subur, mereka juga mendapat pahala yang mengalir. Hal itu sebagaimana yang diungkapkan dalam hadis yang artinya, jika seorang insan meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah yang mengalir. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Tirmizi. Demikianlah kemuliaan dan keutamaan orang-orang berilmu di mata Allah dan Rasul-Nya. Semoga Allah membalas setiap tetes keringat mereka dengan pembalasan yang berlipat-lipat. Wallahu a'lam. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.